Oke, selamat sore di sana. Di sini juga mungkin lagi siang, lagi sore, yang pasti di tempat saya lagi sore, hampir jam 6. Oke, kita ketemu lagi untuk tutorial kali ini TV LED Polytron ya, LCD ya, karena mempunyai apa ya namanya lampu latarnya menggunakan neon ya. Jadi untuk TL ya. Kalau untuk TV LED lampu latarnya menggunakan lampu LED ya. Dengan kondisi yang sekarang ini, TV kita nyalakan seperti apa? Oke, kata pemiliknya masih ada suara, namun di sini saya tidak menyambung dengan audio video ya. Jadi kita lihat untuk bagian proses permasalahannya di gambar itu layarnya nyala putih polos. Tadi awal nyala ada garis ya, satu garis vertikal tipis. Yang ini, nah ke sini. Jadi untuk kasusnya mungkin VGA-nya drop atau VGL-nya drop atau semuanya drop. Mari kita perhatikan sama-sama dan saya akan membongkarnya bagian Tikon yang pasti ukur tegangan ya. Inilah nomor seri ya, seri televisi dari Polytron PLM 24M61. Saya bongkar ya. Kita perhatikan sama-sama apa yang terjadi di dalam sana, bagian timing controlnya. Yang pasti ukur tegangan dulu. Oke, kita lanjut menyalakan TV. Powernya di bawah. Oke, kita lihat rongga ini ada baut ya, nyala sudah nyala ya. Jadi untuk tegangan di Tikon ini sumbernya 5 volt. Kita ukur, kita perhatikan sama-sama ya. Saya ukur 4,9, itu 5 voltnya ada. Kemudian ada VCM Tikon hanya 2,2, 3,3 nya ada karena keluar dari IC step down ini, karena ini inputnya 5 volt, outputnya 3 volt. Jadi ini tidak menggunakan converter ya. Jadi converter di sini. Terus saya ukur VGHP, ini harusnya 25 ke atas. 3,2. VGHP hanya keluar 3,2. Kemudian di sini ada VGH 3,2 juga. Ada VGL di bawahnya 0,6, ini hanya setengah volt ya. Jadi masalahnya di mana? Coba saya sentuh bagian IC converter ini. Enggak panas. Enggak panas juga, sedikit ada anget sedikit ya. Ini karena durasinya sangat pendek jadi angetnya hanya sedikit. Tapi yang pasti belum memvonis kalau IC converter ini rusak, belum ya. Saya ukur untuk keseluruhan bagian kapasitor atau dioda. Nanti ketemunya komponen mana yang rusak ya. Oke. Dengan mengukur VGH, VGL, dan tadi ada VCM, Vcom ya. Untuk Vcom biasanya 5 sampai 6 volt, ini hanya 2,2. Di sini juga ada trimpot untuk mengatur Vcom. Ini VSA ya, VSA ini tegangan lumayan tinggi, ini hanya keluar 4,8. Oke ya. Singkat saja, langsung saya ukur untuk komponen kapasitor dan juga dioda di sini, bagian area converter. Saya matikan TV. Seperti ini, saya menggunakan langsung buzzer. Buzzer saya posisikan harus 000. Nah, ini masih belum 0. Nah, ini sudah 0. Oke, saya ukur langsung kapasitor dan posisi saya tempel ke bagian bodi logam. Ini ground ya. Saya tempel ke sini
00. Nah, saya langsung ukur kapasitor. Di sini ada B++ ya. Jadi semuanya saya ukur menggunakan cara singkat aja. B+, di sini ground, di sini plus, ini plus, ini ground. Enggak ada kapasitor yang rusak. Kemudian di sini ini enggak ada, ini ground. Ya bukan. Ini seperti rangkaian untuk tegangan tingginya ya, untuk VGA-nya. Kemudian di bagian kapasitor Vcom enggak juga, di sini juga enggak, ini enggak, ini enggak. Untuk kapasitor yang lainnya enggak ada yang konslet, ini juga enggak ada, ini enggak ada, hambatannya sementara tinggi, ini hambatan rada pendek, tapi sementara untuk kapasitor enggak ada yang konslet. Di sini juga tadi kelewat ya, enggak ada yang konslet. Kapasitor di sini, ini si CPU nya enggak usah. Oke, kembali langsung mengukur. Selain kapasitor ada di bagian dioda, ini dioda, ini juga dioda kecil, dioda kecil. Coba saya balik katodanya mungkin. Nah, ini aman. Ada sekalian transistor, kolektor dan emitter. Jika ada yang konslet juga langsung dia bunyi ya. Kolektor emitter singkat aja biar cepet. Ini enggak. Kolektor emitter yang di sini enggak juga. Kolektor yang emitter di bawahnya, transistor kedua, ini barisan ada 3. Terus yang terakhir enggak ada, enggak konslet. Kapasitor dioda. Sekarang transistor sudah, ini lagi ada dioda, aman. Terus mana lagi ya, oh fuse-nya, fuse air fuse harus bunyi 0000 sebenarnya. Ini juga air fuse 000. Nah oke, masih bagus. Kemudian ada lagi di sini air fuse nya, oke, masih jos gandos. Oke, kemudian saya ukur dioda yang besar ini yang keluar dari coil. Ini adalah untuk produksi tegangan tinggi. Oke, tegangan tinggi keluar dari sini. Coba katode di tanda garis merah. Yang di bagian dioda di sini juga ada tandanya. Anodenya ke belakang sini 0001. 0000. Coba saya balik. Ini enggak dibalik pun sudah jelas ketemu kalau ini konslet dioda rusak. Nah, coba saya tahan. Wah, ini rusak, ini dioda ini rusak. Nah, di sini bekas dari tikon dari Toshiba, Sony ya. Saya ndak asal ambil, saya walaupun tidak mengintip nomor serinya dari dioda ini, yang penting prinsipnya untuk menurut saya yang keluar dari kuil ini. Yang keluar dari kuil ini dioda produksi untuk tegangan tinggi VGA atau yang 14 volt atau yang 25 volt. Ini sama ini. Yang penting bagiannya sama, untuk fungsi kerjanya sama. Untuk VGA ya cabutlah untuk dioda yang di VGA dimanapun itu, pasti insya Allah banyak cocokan. Untuk ampere dan voltasenya soalnya itu ya yang saya pakai. Oke, saya cabut untuk mengganti ini, dan saya juga akan mencabut yang bagian dioda di sini. Saya ukur nanti di luar pasangan. Saya cabut dulu. Ini nggak kelihatan ya. Sini kelihatan. Oke, berhasil kita cabut.
berhasil saya mencabutnya. Saya taruh di sini. Nah, sudah. Oke, katode ada tanda panah ke bawah, berarti garisnya di bawah. Taruh sini. Oke, saya ukur 000. Ya, ternyata dioda konslet. Saya balik ya. Saya balik. Sebentar, ini kok jalan-jalan ya, nggak mau diukur. Nah, ini sama. Bolak-balik ini sama. Ini saya taruh di sini. Oke, yang cabutan kita ukur katodenya. Sebentar. Kok jalan-jalan toh? Oh, ini kebalik. Ini bunyi tadi cuma ini yang nempel ya. Oh ya, menghadap ke atas, kakinya di atas, biar mudah. Nah, ini yang normal. Katodenya ini. Ini yang normal. Kalau dibalik kosong harusnya. Oke, kosong ya. Jadi saya akan pasang bagian yang mau saya ganti. Ini yang cabutan yang bagus. Normal maksudnya. Sebentar, susah juga ini. Oke, ingat-ingat katodenya di bawah, yang garisnya di bawah. Jangan sampai kebalik-balik. Nah, seperti ini. Kita pasang-pasang agak susah ini, nggak menggunakan blower. Ada blower tapi malas ini. Kelamaan nunggu. Sudah. Saya ukur kembali apakah masih sama dengan dioda yang normal. Saya pasang dan ukur di sini juga seperti tadi. Oke, ternyata sudah. Nah, seperti ini. Enggak short ya, enggak konslet. Susah orang Jawa ngomong short itu susah. Konsletnya gampang dibilang ya. Tunggu sedikit dingin. Oke. Arahkan ke 200 DC. Terus sekalian ini ya. Oh, ini dioda yang tadi sudah buang. Oke, saya coba ngasih arus dan tunggu standby-nya nyala. Langsung saya ukur di VGHP. Di sini VGHP. Oke ya, VGHP saya nyalakan TV. Ceduk. Kita lihat odometer. 25,7. Nah, ini udah keluar nih. Apakah dioda ini kepanasan? Ternyata enggak. Kemudian saya ukur VGH di bagian pinggir kiri. VGH kok cuma segitu, 17,7. Terus VGL nya 6,6. Walaupun segitu, udah nggak sabaran ini mau ngintip. Coba kita intip. Ternyata gambarnya, layarnya nggak putih tapi ada garis melintas satu ya. Sepertinya ini ada bingkainya. Ini mungkin ada gangguan dari Vcom ya. Oh, bukan Vcom. VGH atau VGL yang hilang di kupingan. Apakah ini menggunakan kupingan? Nanti saya buka dulu. Ternyata ini enggak secepat mungkin seperti itu ya. Coba saya tekan menu, enggak ada respon. Oh, ada. Ini channel, agak gelap, channel pencet agak gelap. Sepertinya ada pindah-pindah gitu. Oke, saya lanjut dulu. Saya mau sentuh bagian dioda ini. Enggak kepanasan, aman. Oh, IC converter ini panas banget, panas juga ya. Oh,
Ini ada yang saya sentuh bagian kapasitor, ada yang satu apa ya, apakah ini resistor? Oh, resistor. Ini ada masalah dengan komponen yang lain, mungkin yang jelas saya bongkar dulu apakah menggunakan kupingan enggaknya. Ini masalahnya di mana, saya cari. Untuk tegangan sudah keluar, namun ini overdosis, ini panasnya. Ada resistor yang di sini, yang dua ini panas, panasnya memang tinggi. Oh, oh ya, resistor ini panasnya kebangetan. Oke, setelah saya cari tahu, begitu mengukur dari PGH yang di sebelah kiri, di sini PGH tadi hanya 17,7 kalau tidak salah saya ingat tadi. Dan yang di sini ada 25. Sebentar, belum disetar. Oke, saya setar seperti ini. 25,9. Ini jadi naik ya. Tadi saya sempat potong jalur di sini karena saya mau tahu ada beban dari 11 voltnya apa enggaknya. Step up dari ini, dari 5 volt mengeluarkan 12 volt. Ini ada 11,7. VSA ya, VSA ini 12 ya, kategorinya 12. Saya cari tahu tadi sebelum saya memeriksa lebih lanjut, IC converter ini sangat panas dan ada resistor di sini juga. Output dari VGH, output ini dihambat menggunakan resistor nilainya atau serinya 101, artinya 100 ohm. Output dari converter ini VGH nya melalui resistor. Saya lepas resistornya, saya turunin aja, enggak saya lepas di pinggir, saya turunin. Jadi intinya enggak menghubung langsung ke bagian chop kiri maupun kanan. Dan saya lepas, saya ukur VGH di sini karena sudah dilepas jadi hilang. Ternyata IC ini sudah tidak panas ya. Resistor ini juga tidak panas. Karena apa? Resistor 100 ohm ini menghambat untuk tegangan VGH yang ke kiri ya. Jadi sepertinya ada beban, walaupun saya ukur menggunakan ampermeter analog menggunakan 1K, ternyata nggak terlihat seperti nggak ada beban. Namun begitu saya lepas IC ini, saya ukur outputnya ini ya, yang keluaran dari IC converter ini. Hati-hati, hati-hati jangan sampai nyenggol-nyenggol. Tadi hanya keluar 17,7. Sekarang karena sudah tidak saya hubungkan ke IC chop atau ke layar, saya ukur menjadi 22,9 ya. Itu artinya bisa dibilang 23 volt. Mirip dengan VGHP. Kok ground ini? Jadi standby. Udah, cabut dulu. Itu kurang hati-hati jadi nyenggol. Udah nyala VGHP 25,9 masih tetap. Ini artinya untuk VGH yang masuk ke kaca ini ada beban. Entah itu IC chopnya kalau memang menggunakan IC chop, atau memang panel yang rusak. Nah ini masalahnya. Ketika saya lepas resistor 100 ohm ya, atau dengan angka 101 dengan resistor SMD ini 101 ya, 100 ohm, output dari konverter saya ukur 22,9. Oke, ada masalah dengan panel atau memang IC chop. Oke, saya cabut. Ini resistor 101 100 ohm, resistor SMD. VGH yang keluar dari IC converter ini saya lepas, saya turunin aja buat nyimpen. Ternyata tegangan menjadi naik dari 17 volt menjadi 229.
Dan keberuntungannya saya lepas ini IC ini sudah tidak panas. Oke. Dan resistor yang 100 ohm ini tadi juga sangat panas karena ada beban sepertinya di panel. Saya bongkar panelnya. Dan posisi layar sudah saya buka. Di sini di atas ya, bagian atas ini ada si Tikon di cop Tikon di 1 2 3 4 5 6 7 8. Dan pastinya untuk IC kupingan ini ada 3. Saya perhatikan ada 3, 1 2 3. Cuma ini enggak menggunakan tidak menggunakan kabel fleksibel, jadi susah ini yang dibilang. Menurut saya ini saya bilang IC cop tanam yang nempel sudah di kaca. Ini enggak menggunakan fleksibel, enggak mudah seperti biasanya yang menggunakan fleksibel seperti ini. Jadi misal menyuntik tegangan agak susah, lebih susah daripada yang menggunakan fleksibel. Ini ada 1, ini 2, yang ini 3. Ini enggak begitu jelas ya kalau kita lihat. Oke, kita perhatikan sama-sama. Ini si kupingannya ini yang melintas di sini hitam. Nah, ini yang 1 dan ini yang kedua. Ini kedua, yang terakhir yang ketiga di sini. Nah, entah di sini yang rusak atau memang jalur di bagian panelnya yang konslet sehingga untuk tegangan VGH-nya drop ya. Sebetulnya keluar 23 volt menjadi turun 17,7 ya, kalau nggak salah ingat tadi ada beban ya, antara panel yang rusak, jalur kaca, atau IC chop ini. Di antara 3 ini ada 1 yang rusak mungkin. Oke, tadi sudah saya perhatikan baik-baik ya sebelum saya mengira di bagian panel atau IC kupingan ini yang menjadi beban tegangan VGH. Jadi menurut saya sudah jelas-jelas panel yang rusak. Oke, saya akan paksa untuk memasang resistor ini kembali. Kemudian nanti saya coba nyalakan dan saya sentuh-sentuh bagian panel sebelah samping ya, di bagian jalur IC chop. Oke, setelah ini saya coba nyalakan dan saya akan membalikan layar ke atas. Oke, saya nyalakan kembali. Saya coba periksa-periksa ke sini ya menggunakan alat asli tangan. Satu persatu saya menyentuh IC yang paling pinggir di bagian bawah ini. Cukup adem. Nah, bagian kedua ini ada anget. Yang tengah, astagfirullahaladzim. Yang paling panas yang paling pinggir di sini. Yang di atas ini. Ternyata IC kupingan ini yang rusak. Ini nggak bisa diganti kalau ini nggak bisa. Saya tempel di bagian yang paling atas ya, paling kanan, paling kiri. Coba. Ini meleleh nggak? Ternyata meleleh. Tuh. Meleleh. Serius meleleh. Ya, sebentar ya. Saya pakai lama coba. Itu. Aduh. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video yang akan datang. Ini sudah poin namanya panel yang rusak. Oke. Salam Wengi channel Wonosobo Jawa Tengah. Sehat selalu buat Anda, sukses selalu, semua yang direncanakan terkabul. Amin ya. Oke, sampai video yang akan datang. Moga-moga kalian tidak bosan menyimak video dari saya dan di channel saya. Terima kasih, sampai jumpa.